Udah kan? Ini udah nge-record kan? Oke. Jadi gimana? Enak? Selama nih ngikut apa? Inspeksi. Ada enaknya, ada juga yang enggaknya. Enaknya gimana? Enaknya Dapat duit. dapat duit dari kau. Itu satu. Enggak enak ya? Itu satu lagi enaknya dapat ilmu. Enggak enaknya ya pas jumpa-jumpa barang busuk. Ya gitulah. Tapi seru kan? Seru, Seru. nambah-nambah ilmu. Pasti nambah pengalaman juga. Mm-mm. Karena kan setiap ngecek mobil ya ribuan mobil bukan baru, nggak mungkin bagus semua. Ya, Namanya juga second. Ya, makanya selalu kusampaikan kan di video-videoku gimana ya? Kita pun selalu sampaikan gitu juga kan. oh iya. Setiap orang ngecek nggak ada masalah. Beli mobil bekas laka, beli mobil bekas banjir tuh nggak ada Asal masalah. harga Harganya sesuai kan dengan sesuai. kondisi kan. Nah, itu dia. Ini enggak, kadang kondisi kayak gitu dijual dengan harga normal kan. Nah, sekarang nih kalau menurut kau nih, hal fatal apa nih kalau kita jual mobil yang nggak kita bilang atau apa gitu ke konsumen? Pokoknya yang terfatal lah ya. Ya, Selama nih, maksudnya kau nanyanya kalau kita pengen jual mobil, maksudnya fatalnya tuh di mana? Atau selama ini aku ngecek kesalahan paling fatal tuh apa? ya kesalahan paling fatal dari pedagang lah. Yang selama ini aku Ya, ngecek ya. Yang paling fatal itu, soalnya kalau kondisi udah tahu sama tahu lah kan. Kalau kita kan ibaratnya kayak kilometer putaran, mobil bekas laka di repair, habis itu dia nggak bilang mobil itu bekas laka. Habis itu ada pernah jumpa juga mobil bekas kebakaran. Ya, Mobil bekas kebakaran tuh ya agak asing sedikit sih. Taunya pun karena dari teman itu sebetulnya. Karena relasi dari teman-teman asuransi kan. Itu ada juga. Nah, itu kalau kayak ngelihat bekas kebakaran tuh susah atau ada tanda ya? bukan ada tandanya dia malahan. Kalau yang bekas laka ini, Nggak, kebakaran. sorry, yang bekas kebakaran, taunya kenapa? Karena teman kemarin itu. Jadi kasusnya tuh udah ngecek mobil itu, habis itu dia ngeliat, habis itu dia ngeliat aku ada di showroom itu, lagi ngecek mobil itu. Ya. Nah, jadi di asuransi itu dia memang mobil itu udah pernah klaim, mobil itu pernah kebakaran, jadi repair total semuanya. Nah, taunya dari sana. Itu pun bukan berdasarkan omongan, jadi memang dia punya dokumennya lengkap semua gitu. Kebetulan kemarin dari teman asuransi lah pokoknya, nggak usah lah dibilang apa asuransi ya. Jadi ketawanya cuma itu. Tapi kalau misalkan kedepannya ada mobil bekas laka ya, aku pribadi bekas kebakaran, aku sendiri pun nggak bisa nandainya, agak sulit lah. Gimana? Kalau bekas banjir bisa lah ya. Bekas banjir bisa, bekas laka bisa. Cuman kalau bekas kebakaran ini dia udah total tuh semua. Di repaint ya? Repaint semua, habis itu wiring interior dalam itu ya udah ganti semua. Udah ganti semua pasti. Full repair berarti ya? Full dia, full. Jadi, apalagi kesalahannya? Kalau itu nggak terlalu, ibaratnya kalau itu kan hanya tahu berdasarkan informasi dari teman gitu kan. Jadi yang paling terfatal itu pernah kejadian sih. Sama influencer juga. Influencer bukan baru. Influencer atau pedagang dah? Enggak, pedagang influencer. Enggak, maksudnya gini. Influencer ini beli mobil. Jadi kesalahan dia tuh paling fatal. Yang kasus di mobil dia ya, itu yang paling fatal. Karena dia ketipu hampir 15 juta. Sebenarnya duitnya nggak banyak, 15 juta. Cuman cara dia ketipu itu yang bikin agak ngenes sedikit. Kayak mana? Agak ngenesnya tuh gini. Mobil itu dia pertama awalnya ngecek sana duluan, tapi si temen aku ini yang influencer ini, dia lagi di luar kota. Dia lagi di luar kota, habis itu yang lihat mobil itu orang tuanya. Orang tuanya. Jadi ngeliat mobil itu orang tuanya, tapi nggak ada basic ngecek mobil itu ya. Orangnya nengok dari luar, udah bagus gitu ya. Gitu, betul. Jadi berdasarkan laporan dari pedagang, ya namanya pedagang kan pasti bilang mobil jualannya itu bagus kan itu. Ya, dimanis-maniskan lah. Nah, dimanis-maniskan. Jadi, oke Pak, kalau memang ini bagus, nanti tunggu anak saya pulang nanti kesini lagi. Nah, cuman dia mancing ke Panjar. Ya. Kalau bisa di Panjar Pak, karena yang minta mobil ini udah banyak. Nah, itu bahasanya. Bahasa klasik pedagang. Bahasa klasik. Padahal tidak ada sebenarnya. Ya, itu
untuk mengikat, bahasanya kan itu. Ya cara orang jualan beda-beda lah kan. Ya. Nah, jadi oh ya juga mungkin kan kata orang tuanya. Ya. Jadi setelah oke, nggak apa-apa kita panjar. Nah, si bapak ini mau manjar kemarin 5 juta. Itu kan udah termasuk besar juga sebetulnya kan. Cuman si pedagangnya ini malah nyaranin bahwasanya kalau bisa jangan 5 juta. Kalau 5 juta Bapak panjar, ini bahasanya yang keluar dari aku berdasarkan laporan dari dia langsung ya. Kalau Bapak hanya panjar 5 juta, nanti ada orang nawar harganya lebih tinggi, saya bakalan lepas mobilnya. Ancamannya seperti itu. Karena ini mobil bagus loh Pak. Oke, akhirnya dipanjarlah 30 juta. Jarak 2 hari setelah itu anaknya pulang, konfirmasi ke aku, minta tolong cek. Setelah ku cek, mobilnya ternyata yang pertama bekas laka. Yang kedua sasis belakang udah baling. Karena mobil itu kalau aku lihat dia bekas guling. Mobil lapangan lah, dia double cabin kan. Bekas guling. Habis itu cek lampu indikator di speedometer itu muncul semua. Mau cek engine, mau apapun mau juga. Mau cek engine, mau ABS, sampai di alternator. Indikator alternator itu kalau misalkan dinamo cas nggak masuk arusnya ke aki, dia bakalan bakalan hidup tuh. Kalau kalian pernah lihat yang lambang aki merah, mobilnya hidup tapi itunya lampu indikatornya tetap hidup, berarti ada masalah di sistem pengecasannya. Yang logo aki itu ya? Yang logo aki. Jadi itu muncul semua kemarin. Habis itu kata dia bodinya ori, setelah dicek ternyata dempulan parah kan itu. Oke, akhirnya gimana? Akhirnya aku bilang, kalau aku belum sarankan ngambil mobil ini karena kedepannya pasti bakalan banyak PR. Ya. Otomatis dibatalin kan? Ya. Itu dia jual harga normal atau harga sebetulnya di bawah pasar? Sebetulnya murah 15 juta di bawah harga pasar. Cuman setelah di-compare harganya dengan perbaikan yang akan datang, itu nggak masuk. Ya. Jadi lebih banyak PR-nya nanti kan gitu. Karena mesin otomatis dia minta bongkar karena mesinnya ngobos parah. Itu aja udah 30 jutaan lebih kalau double cabin kan, apalagi diesel. Ya, setelah itu? Nah, jadi konfirmasi oke, dibatalin tuh kan. Dibatalin. Yang jual ini nggak mau tahu, tetap harus dipotong 50%. Tapi sebelum dia nge-DP itu si bapak ini nggak ada perjanjian? Nggak ada perjanjian. Kalau misalnya anaknya nggak suka atau ada yang kurang dari mobil ini, kita batal, uang full kembali, nggak ada? Nggak ada. Biasanya kan kayak gitu kan? Biasanya kayak gitu. Tapi kemarin nggak ada. Kata-kata kayak gitu aku udah konfirmasi sama si teman, sama si bapaknya juga nggak ada. Nggak ada tuh bahasa kayak gitu keluar, nggak ada. Jadi? Karena mereka ini memang buta, nggak tahu lah. Pokoknya kalau udah panjar harus dipotong setengah tuh nggak tahu. Kagetnya pas mau minta duitnya balik. Ya. Jadi dipotong 15 juta, jarak 2 hari loh. Mobil belum dia papain. Alasan dia kemarin sudah ada yang mau. Alasannya, ini kan alasan klasik. Kita kan nggak bisa valid datanya nih. Iya bener nggak? Soalnya dia nggak nunjukin bukti WhatsApp atau lain sebagainya, kan nggak ada. Tapi tetap dipotong 5 juta. Kalau aku ini termasuk penipuan. Iyalah. Kenapa? Sudah benar dia mau DP 5 juta. Iya. Bener kan? Tapi dia mikir, kalau batal cuma dapat 2.500.000 nih, kata dia kan. Iya. Potong setengah. Jadi dia minta panjar 30. Biar dipotong setengahnya 15. Dia sebenarnya pasti sih. Orang tuh mungkin gini, oh biar panjar besar jadi ini jadi nasabah pasti gitu kan. Tapi kan kenanya di sana lagi. Itu yang udah paling parah lah itu. Jadi sempat juga kan berita tuh beredar. Sempat viral karena ini influencer dia kan. Iya. Dia bisa ngabarin kemana aja. Habis itu ya gara-gara itu sih viral. Habis itu aku yang ditanya-tanya setiap ke showroom, yang orang showroom aku udah ngecek di sana 3-4 unit kan otomatis sudah kenal. Jadi mereka tanya, iya bang ngecek kemarin mobil sini kayak gini bang kasusnya. Ya iya gitu adanya kok, bilang. Aku enggak kan nggak mungkin karena memang ceritanya kayak gitu apa adanya kan. Itu paling parah. Kalau ketemu mobil bekas laka, bekas apa tuh udah biasa. Sama yang kayak kemarin kita. Ingat nggak pernah ngecek mobil maghrib? Mobil bagus bang, ini lain sebagainya. Padahal di depan showroom dia bengkel body repair. Oh ya. Pas sudah kita cek ternyata apa? Mobilnya bekas laka kan? Bekas laka. Terus pura-pura nanya, yang mana? Katanya ya, gitu kan? Itu kan. Iya makanya udah biasa kalau kayak gitu. Emang gitu bang katanya. Itu pasti alasan klasiknya.
Kita ngambil kayak gitu dari awal bang, pastilah alasan klasik. Padahal udah jelas tuh di depan showroomnya bengkel body repair kan. Karena kita paham. Coba makanya, kalau orang awam pasti ada lagi alasan itu kan? Pasti. Makanya kemarin karena yang dia jual pun mobil itu dengan harga pasaran. Iya. Nah, kan kalau harganya di bawah pasar nggak ada masalah. Oke aja kan? Nggak ada masalah. Tapi sudahlah mobil itu atas nama PT. Bekas laka. Dalamnya tidak rapi. Plafonnya kuning-kuning bekas rokok kan? Iya. Harganya harga normal. Jadi ya nggak ada yang bisa direkomendasikan lagi. Makanya aku suruh cancel aja kemarin. Iya, cobalah kalau di bawah harga pasar. Masih mikir lah yang pembeli ini kan untuk perbaikan atau apa. Itu kan jadi ibaratnya bukan pengen mempermalukan mereka sih sebenarnya. Cuman orang tuh yang bikin diri mereka malu sendiri. Iya. Kan, gitu. Jujur-jujur aja jual tuh. Bilang ya jual murah. Bang, ini kami jual di bawah harga pasaran tapi kondisi mobil kayak gini. Ada bekas laka, ada bekas banjir atau apa lain sebagainya. Tapi harganya masih masuk 25 juta di bawah harga pasaran misalkan kan. Enak. Kalau jual jujur gitu kan enak. Orang beli ke showroom itu jadi tenang, aman. Sama yang kayak kemarin terakhir. Kau ada ikut aku kemarin. Kita ngecek Avanza 2013. Iya. Yang baru ngambil di Jakarta tuh ya? Yang baru ngambil di Jakarta. Tahu kan? Baru ngambil di Jakarta, sudah deal kan? 125 juta kemarin kan? Nah, kau tahu ceritanya apa? Udah deal 125 juta. Karena yang jual ini sangat-sangat jujurnya aku suka kali sama dia. Sama showroomnya ini ya. Cara dia berdagang tuh memang luar biasa. Jadi dia ragu kemarin. Kilometer itu kan dia ragu. Ini bener atau enggak? Setelah aku cek ternyata putaran. Kan itu. Putaran. Mobil sudah deal 125 juta. Dia sampaikan di depan yang beli mobil. Pak, ini setelah kami cek, kami inspeksi lagi, ternyata indikasi kilometernya putaran. Kalau Bapak mau lanjut, silakan. Saya kurangi harganya jadi 115 juta aja. Keren nggak ya itu? Iyalah. Jualan kayak gitu. Yang membeli pun enak. Yang beli pun, akhirnya mobil itu tetap diambil. Karena orang tuh udah jujur. Iya. Karena orang tuh udah jujur bilang, wah, bahasa yang beli ini ya, saya belum pernah nih nemuin orang jualan mobil kayak gini, katanya. Mobil tetap saya ambil, katanya. Tetap diambil 115 juta, tapi harga dikurangi semua. Itu sportif. Sportivitas kayak gitu yang bagus. Ya coba semua pedagang kayak gitu. Ya kalau semua pedagang kayak gitu, ya gimana? Sikit showroom ya? Sikit showroom. Nggak banyak kan itu. Iya. Yang bertahan aja. Yang bertahan aja makanya. Oke ya. Oke. Udah lah ya video malamnya. Oke, cukup. Cukup aja lah ya. Besok kita batas. Kalau ada pengalaman lagi, kita ceritain aja. Kita share aja di sini lagi. Oke ya. Terima kasih yang udah saksikan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Thank you. Thank you.